Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, welcome to Pocot Podcast on the Location. Sebuah format acara di mana kita ngopi sambil bugil katanya. Ngopi maksudnya ngobrol pintar, bugil itu bukan gibah. Bukan gibah loh. Di sebelah paling ujung sana Pak Sarjono, kanan saya ini Pak Sapari. Dua orang ini korban. Perkasa secara fisik tetapi lemah hatinya. Karena dua-duanya pernah jadi korban rekrutmen ilegal. Ya, jadi pikirnya sama. Pertama, dia melibatkan oknum Dinas Tenaga Kerja, orang yang seharusnya menjadi wasit, orang yang harusnya menjadi pelindung, tapi ternyata dia berperilaku pagar makan tanaman. Yang kedua, dia melibatkan LPK, Lembaga Pendidikan dan Kursus. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan tujuan supaya obrolan kita ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang di luar sana, teman-teman kita, supaya tidak terjerumus atau tidak menjadi korban. Nah, saya mulai ke Pak Sarjono. Bisa diceritakan sebenarnya waktu itu Pak Sarjono mau berangkat ke Korea. Dengar informasi tentang pemberangkatan ke Korea itu dari pertama kali dapat dari mana? Kalau tidak salah supir Pak Camat Aikmal. Oh, Pak Sarjono sudah bengkel waktu itu? Ya, sudah. Akhirnya saya ditawari, kamu mau nggak ke Korea? Oleh sopir itu? Akhirnya cerita-cerita, dia bilang ada, kita punya LPK di daerah Rakam sana, dia bilang. Ya sudah, kalau mau daftar bisa datang ke LPK NSP di jalur Rakam, dia bilang. Kalau sudah daftar di LPK itu akan langsung bisa berangkat ke Korea? Kita dengar kan sering mengirim orang daerah Kungkang Aikmal, mengirim orang ke Korea. Oh, jadi kan ini waktu itu adalah pegawai di Dinas Tenaga Kerja. Ya. Oke. Nah, akhirnya besoknya lagi kita dicerita-cerita begini, ini asli resmi dari Disnaker, izinnya begitu. LPK ini. Yang jelaskan siapa, Pak? Yang jelaskan ini. Oh, jadi ada keluarga atau anaknya Pak kerja di? Ya, istrinya di LPK itu. Dan itu adalah pegawai aktif Dinas Tenaga Kerja. Sudah pensiun. Setelah itu, setelah daftar, apa yang terjadi? Memang betul kursus? Memang betul kursus, kita kursus waktu itu dalam jangka 3 bulan. 3 bulan. Dan bayar? Dan bayar sudah itu, kita cicilkan. Berapa bayarannya? Daftar pertama 100.000. Yang kalau LPK-nya 3 juta kalau tidak salah itu. Oh, okay. Yang di nota itu. Nah, singkat cerita tadi saya dengar akhirnya pola ini terjadi juga di seluruh Indonesia dan total Pak Sarjono ikut proses yang ditentukan oleh LPK ini, kemudian sempat tes di Jakarta bersama hampir 32.000 orang, ya. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai tes ke Jakarta waktu itu? Ya. Siapa yang menyarankan? Ya. Memang waktu itu setelah kita kursus 3 bulan itu, akhirnya kalau tidak salah bulan berapa itu yang kita akan langsung tes, kan memang ada suratnya kan, ya. Itu yang dari sana bahwa kita akan pergi ke Jakarta waktu itu dalam 10 hari. Untuk pendalaman bahasa itu. Sebelum kita tes itu kan kita dicoba lagi di sana. Ditampung lagi di LPK tertentu atau masih LPK yang sama dengan ini? Ya bukan ada LPK ya kalau yang di sana itu. Cuma istilahnya mes biasa ya. Itu untuk tempat-tempat TKI yang lama itu. Bukan tidak ada dia namanya PT apa itu tidak ada. Ya, tapi yang berangkatkan kita Pak Sarjono dari Lombok ke sana NSP. Nah, setelah itu saya dengar dari 32.000 itu ada orang yang lulus, kemudian betul ada yang diberangkatkan, tetapi kemudian diberangkatkan ke Korea betul, tetapi kemudian ternyata sampai di Bandara Incheon semuanya dipulangkan kembali karena nggak punya visa. Gimana itu ceritanya? Memang kan waktu itu ada teman bermainnya yang di sana, yang di Jakarta, yang namanya Ikro AZ. Itu nama singkatnya Ikro AZ itu. Orang Jakarta. Orang Jakarta yang bekerja di
Bukan dia punya pekerjaan di Disnaker itu pun tidak ada dia. Oke. Cuma dia istilahnya satu kampung dia sama Roni katanya di sana. Oh, orang Palembang. Orang Palembang. Oke. Itu akhirnya kita dibawa tes ke sana semua sudah dalam jangka 10 hari itu. Akhirnya kita itu dioper sana sini, main sini main bawah meja apa itu kan? Maksudnya bawah meja itu apa? Ya. Kalau bawah meja itu kan Oh, kita nyogok juga? iya, gitu katanya. Apa yang kita sogok? Bukan kita yang nyogok, tapi yang di sana. Pokoknya kita hanya mengeluarkan uang dari sini. Oh, jadi kita diberitahu mohon bapak-bapak keluarkan uang karena kami akan pakai uang ini untuk pelicin atau menyogok pejabat-pejabat bawah meja. Karena Anda tidak lulus atau macam-macam ditakut-takutin gitu. Ya. Jadi dengan uang itu, yang uang lebih itu nanti Anda bisa lulus gitu. Ya. Oke. Akhirnya sampai berapa bulan itu tidak ada kabar berita kan. Nah akhirnya ada dia lagi teman gandeng lah istilahnya main lagi. Akhirnya siapa yang mau berangkat katanya ini ada jalur katanya begitu. Akhirnya ada teman saya yang dari Labuan Lombok semua itu 6 orang, Peringgai 1 orang, sama Kembang Kerang 1 orang. Itu yang berangkat gelombang pertama waktu itu. Sampai dan bekerja di Korea? Enggak. Sampai bandara itu dia langsung dikembalikan, malah visanya enggak ada. Oh, oke. Nah, tapi kabarnya beberapa orang itu yang berangkat itu supaya bikin kita yang ada di gelombang berikutnya itu percaya, itu kirim foto atau kirim kabar seakan-akan mereka sudah bekerja. Betul nggak itu? Betul ya, tapi kalau fotonya enggak dikirim dia. Cuma dia lewat inbox saya tanyakan dia di mana kerjanya Pak Haji. Oh, Pak Haji dia sudah kerja di pabrik cat. Cuman foto di bandara. Cuma Foto di bandara saja. Kalau yang lain teman itu kita ada di peleburan baja, ada peleburan besi, dia bilang gitu. Dan belakangan baru ditahu ternyata informasi mereka bohong. Mereka semua bohong. Dia sudah dikembalikan ke Jakarta. Di penampungan, disembunyikan dia. Oh, oke. Oke, jadi akhirnya secara singkat ya Pak Sarjono ini, kalau yang kita baca dari ini hasil ini adalah surat mediasi penyelesaian kasus beliau pada tahun 2015 yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur. Jadi di sini disebut korban yang ikut dengan Pak Sarjono itu melapor itu ada 19 orang dengan total kerugian material 704 juta, jadi hampir 1 miliar. Itu yang tercatat, karena tadi saya bincang-bincang dengan Pak Sarjono, sebenarnya memang kalau dia pribadi Pak Sarjono hanya menghitung 52 juta. Tetapi ada biaya-biaya misalnya kayak beli tiket bolak-balik ke Jakarta, makan minum, beli es, rokok masuk dan sebagainya, itu sebenarnya kalau di total bisa lebih dari 60-an juta. Nah, dan ujung-ujungnya memang ini yang menarik dari kisah Pak Sarjono ini adalah tanpa dibantu oleh LSM, tanpa dibantu oleh siapapun, setelah kegagalan itu Pak Jono dan kawan-kawan bisa menyelesaikan kasusnya dan memenjarakan oknum pensiunan Dinas Tenaga Kerja itu. Bisa diceritakan itu bagaimana proses penyelesaian kasus itu, Pak? Ya baik. Karena waktu itu kita sempat melapor. Waktu itu sempat saya ikut mediasi di Disnaker. Di Disnaker Lombok Timur? Iya, di Disnaker Lombok Timur. Kan itu ada surat tertulisnya juga. Itu biasa perjanjian sanggup ganti rugi dalam jangka 2 bulan kali itu, tapi sampai 5 bulan tidak ada kunjung. Akhirnya ya dipenjarakan sama teman-teman itu. Dilaporkan ke polisi ya? Kepolisian, akhirnya dipenjarakan ya. Nah, jadi teman-teman yang menarik ya, yang menarik dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Sarjono ini adalah ini. Kalau kita lihat, beliau punya kwitansi bukti, kwitansi penyerahan uang ke oknum Disnakernya, oknum LPK-nya. Nah, artinya apa pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman beliau, bahwa bukan hanya perintah undang-undang sebenarnya, perintah agama juga menyuruh kita untuk mencatat semua bentuk transaksi. Jadi kami di ADBMI sendiri sering menerima pengaduan kalau
Ya saya sudah rugi 10 juta, 20 juta. Saya sudah serahkan uangnya. Tapi begitu kita minta apa bukti penyerahan uang itu, kadang-kadang kebanyakan korban tidak melakukan pencatatan seperti ini. Nah, jadi dengan adanya bukti seperti ini, ada kwitansi, minimal bukti penerimaan, maka itu akan juga memudahkan aparat penegak hukum untuk membantu kita. Oke, sekarang saya bergeser ke sebelah kanan saya, Pak Sapari. Tadi Pak Sarjono 2013 kasusnya. Sekarang hari ini Pak Sapari 2019 awalnya. 2019. Berarti 6 tahun kemudian. Ya, jadi setelah 6 tahun kemudian berganti rezim, berganti bupati, berganti kepala dinas, ternyata perilaku oknum-oknum tidak berubah. Jadi yang dialami oleh Pak Sapari itu mirip dengan yang dialami oleh Pak Sarjono. Dia menjadi korban rekrutmen yang dilakukan oleh oknum Disnaker dan LPK. Oke, jadi bisa diceritakan ke kita Pak Sapari, awalnya informasi ini tentang keberangkatan ke Korea ini Anda dapatkan dari siapa? Boleh saya yang cerita? Oh ya boleh. Soalnya awalnya saya punya teman yang mengenalkan ini. Oh, iya, jadi, kalau ini cuma daftar dia. Jadi Ibu Warti yang sebenarnya punya koneksi, punya kawan sebenarnya. Oke, silakan. Kalau kan awal ceritanya begini, ada seorang teman datang ke kantor desa waktu itu, teman saya. Terus dia nanya-nanya, di mana suamimu kerja sekarang? Oh, masih nganggur, dia mau ke Malaysia tapi belum. Nah, mau ke Korea, begitu kayak ceritanya Pak Sarjono dah. Ini, oh kalau mau ke Korea ini ada, saya punya temen, dia kerja di Disnaker. Nah, kalau mau ini nomor teleponnya, dikasihlah saya nomor orang Disnaker ini sama temen saya. Kemarin itu dia terakhir kerja di sini di apa namanya, asuransi Bumi Putra itu. Oh, oke. Jadi Ibu Warti percaya itu karena pertama dia teman. Iya, teman akrab saya. Yang kedua mengenalkan orang Disnaker. Orang Disnaker. Oke. Jadi terus, sebenarnya ini juga banyak yang terjadi ya. Jadi kita justru karena percaya itu karena orang dekat. Iya, betul. Orang dekat, orang yang berseragam itu gitu. Oke, terus. Nah, terus setelah itu kalau begitu saya kasih ya nomornya. Nah, dikasihlah saya nomornya Bapak Disnaker ini. Terus nomor saya mungkin dikasihkan juga ke Bapak Disnaker ini. Akhirnya dia yang duluan nelpon. Nah, halo, ini dengan Ibu Wati. Iya, betul. Betul suaminya mau ke Korea. Oh iya, betul, Pak. Nah, akhirnya singkat cerita diundanglah kita ke rumahnya. Oh, bukan ke kantor Disnaker? Bukan, tapi awal ketemunya itu dia keluar dari kantor Disnaker. Dalam keadaan berseragam? Iya, waktu itu. Itu yang bikin percaya? Ya, percaya. Terus yang mengenalkan juga kan betul dia memang pegawai Disnaker? Dia, sudah dicek? Iya, sampai sekarang pun dia masih menjabat sebagai kepala mungkin di LLK. Kepala LLK sekarang ini. Sekarang ini? Masih aktif sekarang ini? Masih aktif. Nah, terus lanjut cerita, ini selang beberapa waktu cakep-cakep lah lewat SMS, disuruhlah kita mengeluarkan uang. Oh, langsung uang? Uang ini kita keluarkan bulan Desember tahun 2018. Nah, uang ini sebagai biaya kursus ke bahasa Korea ini. Nah, tapi selang beberapa bulan, sekitar bulan Maret itu baru kita diantarkan ke LPK, ke rumahnya Haji Zikrillah namanya, yang mengaku kepala LPK Giri Menang. Jadi berapa bulan dari sejak situ serahkan itu? 3 bulan. Ada lengkap dia chat, masih saya simpen. Dia tanggal saya store uang, tanggal berapa kita berangkat itu. Tapi setoran itu ke rekening pribadinya oknum Disnaker itu? Kita antar ke rumah dinasnya di belakang LLK itu. Pakai kwitansi nggak? Ada kwitansinya. Cuman saya anggap begini kan, anggapan saya kenapa saya buang kwitansinya itu. Begini ceritanya, Pak. Kan ini bapaknya udah masuk kursus ya. Nah, artinya uang yang 3,5 ini udah dibayarkan ke LPK ini, sehingga LPK apa namanya? LPK Giri Menang. Nah, sehingga pemikiran saya uang itu sudah diserah ke Pak Haji ini, tidak ada uang kami lagi di Pak
Pak Fajri itu. Iya, di Pak Fajri ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya tidak penting lah, kita buang aja, buang lah. Nah, Dia tidak perhatikan sudah. nah saya enggak, soalnya kita enggak mikir akan begini kan, Oh, oke. jadinya iya. Terus akhirnya selang 3 bulan diantar lah ini suami saya ke LPK Giri Giri Menang. Menang. Nah, pas diantar itu kita mengeluarkan uang lagi. Berapa juta? Awalnya dia minta 2 juta, tapi kita kasih 1,5 juta. Nah, yang 1,5 ini untuk apa namanya, transportasi lah, pengantarannya ke sana. Nah, Dari Lombok Timur ke Iya. Lombok Barat 1,5 juta. iya, tapi akad Mahal sekali tuh. Ya, Kayak terus- pengantaran haji. ya pas besoknya itu diantar lah ini suami saya pergi medikal ya, mengeluarkan uang. Oleh oknum di Snaker itu, Pak Fajri itu. Bukan oleh kepala LPK ini. Oh, Nah, Haji karena Zikrillah ya. katanya syaratnya untuk bisa masuk LPK ini harus fit dulu. Nah, diantarlah suami saya pas Medikal. besoknya itu medikal ke klinik hepatika yang di Mataram. Nah, singkat cerita pas tanggal 1 Mei 2019 datanglah Pak Haji Zikrillah ini yang saat itu kepala LPK ini ke rumah menawarkan begini, sampai dia sempat, tapi tidak sempat kita foto ya Pak ya, tidak sempat kita foto, dia membawa sejenis formulir pekerjaan lah, tapi bahasa Korea mana kita bisa paham. Oh, Sampai Haji dia Zikrillah itu yang Iya, bawa. Oke. ini mau Jadi itu modus yang sama biasa modusnya dilakukan ini. oleh orang-orang Ini ini. Pak Sapari mau pilih job perikanan, fishing atau manufaktur. Nah, sampai tanda tangan kita di sana. Perikiranan sama phishing sama. Ya, Perikanan sama pabrik. Iya. Welding dia. Fishing sama manufaktur saya ingat sekali waktu oke, itu. Oke. Kebetulan di di depan kedua orang tua. Kedua orang tua Iya. Pak, Dia ke rumah, maksudnya Oh, enggak oke. kita transfer Pak Haji begitu. Zikrillah Nah, itu yang ke rumah. nah, terus dia menawarkan begini, saya ada tawaran dari teman di pusat di BNP TKI, di apa namanya Oke. pokoknya. Ada saya dikasih untuk 4 orang, tapi karena saya anggap ini Sapari orangnya diam lugu, akhirnya saya pilih dia untuk mengisi yang 4. Oh. Rostekong nih Mudah Pak. dikumpulin. Lah Rostekong Oke, zaman tapi itu aja. sebentar dulu. Dan dari Pak Fajri orang di Snaker itu, yang setelah dia serahkan ke Zikrillah tidak ada lagi hubungan, kontak, tanggung jawab apapun dari Pak Fajri nggak? Tidak Setelah ada, itu? tidak ada. Awalnya kan awalnya kita akan saya jadi tekong tahu aneh nih ya Pak Fajri, Oke. melalui Pak Fajri sebetulnya. Karena dia orang di Snaker. Karena dia orang di Snaker. Nah terus sempat dia juga Pak Fajri itu mengasih tahu dari awal sampai akhir biayanya ke Korea itu 60 juta. 60 juta. Lengkap SMS-nya Pak, lengkap masih saya simpan. Terus akhirnya setelah dia datang ke rumah itu dia menawarkan biayanya ini sebetulnya 55 juta waktu itu, dia bilang ya 55 juta, tetapi kalau tidak ada uang sekarang saya dikasih kortingan lah untuk membayar cuman 45 juta saja, dia Kayak bilang. kita beli online itu berapa Iya. kalau beli hari ini Iya langsung saya waktu itu saya ingat sekali, saya punya uang 20 juta tunai, 5 jutanya saya ikut mobilnya dia ke ATM Mandiri di Terere, saya transferkan, akhirnya mencapai dia jumlah yang 25 juta itu. ya total berapa akhirnya kerugian? Nah terus ada selang seminggu mungkin disuruh kita ngelunasi yang 15 juta. Akadnya ini pinjaman sebetulnya yang 15 Pinjaman juta pribadi. ini, iya. Tetapi karena dia tidak kunjung mengganti sampai waktu yang perjanjian itu masukkan sudah ke biaya, kita sepakatkan, dia menawarkan gimana kalau saya masukkan ke biaya biar nanti pas suaminya ibu berangkat cuman dia bawa beli es doang gitulah bahasanya kan. Rostekong belanja doang jauh begitu. Oh iya sudah, kita mau tagih juga enggak bakalan dapat, akhirnya saya iakan dan ada sih kwitansinya itu. Nah, Singkat cerita, Pak Sapari akhirnya kapan menyadari kalau dirinya tertipu? nah terus begini ceritanya, kan dia ikut ujian, dijanjikan ujiannya itu awalnya bulan Juli 2020, tetapi faktor situasi COVID akhirnya pada bulan apa itu Pak? Bulan Maret pergilah ini suami saya verifikasi data ke Semarang waktu sempat itu. ke Iya, Semarang. verifikasi data dan ditemani waktu itu sama Pak Haji Zikrillah ya. Iya. Selang
pas dia verifikasi itu keluarlah jadwal untuk ujian bulan Juli. Ujian bahasa. Nah, ujian bahasa Korea ini. Nah, pas datang bulan Juli PSBB waktu itu dimundurkan sampai bulan apa itu? Maret 2021. Sampai dengan bulan Maret 2021. Terus dia ada rekamannya Pak, saya punya. Pokoknya ibu tenang saja. Adapun ujian ini adalah sebagai formalitas. Sementara nama suaminya ibu itu sudah ada di daftar orang-orang yang lulus karena sudah dibantu oleh teman di pusat, ngomong gitu. Nah, pergilah ini suami saya. Nah, pergilah dia ini ujian kan? Nah, ke Semarang. Waktu Bulan? itu bulan Maret 2021 ini. Nah, begitu keluar pengumuman, saya cek di situs apa Website, itu ya? websitenya, saya BP, cek. Nah, saya cek tidak ada namanya, tidak lulus. Nah, begitulah kita tahu akhirnya kita tertipu. Padahal kata dia namanya Sudah ada daftar orang yang berangkat. Iya, Ujian sebagai formalitas. formalitas saja itu. Oh, jadi setelah dicek di situs resminya BP2MI atau BNP23 itu dulu, namanya tidak ada, baru sudah menyadari dan kita tidak. tertipu. Sejak itu kita pergi menagih, Dan tapi apa alasannya kemudian setelah waktu ditagih itu? waktu kita nagih itu dia ada masalah katanya sama temennya yang dulu ngejanjiin itu. Orang dalam BNP. Orang dalam pusat ini. Saya saya pun ditipu sama orang itu. Dia bilang kan, Penipu nah, ditipu. pokoknya nek mele ketahuan tulangkan keping. Saya sama ngomong gitu kan, balikin uang saya. Akhirnya dia janji 2 bulan. Total berapa? Yang 40 juta. 40 juta. Pas 2 bulannya semenjak kita udah datang itu kita tagih hendak kunjung dibayar. Akhirnya kita minta bantuan lah ke Pak Fauzan. Pak Fauzan. Kira-kira seperti itulah Oke. Pak. Nah, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Perlu diketahui sebenarnya bukan hanya 2 orang ini sebenarnya yang menjadi korban dari kolaborasi 2 oknum tadi, oknum Disnakernya dan TK-nya. Kami menangani beberapa kasus yang sama pada saat ini, dan beberapa bulan yang lalu juga ada kasus yang persis sama melibatkan oknum dinas tenaga kerja yang memposisikan diri sebagai calo, cari uang sampingan. Nah, tetapi yang menarik, yang perlu menjadi catatan kita semua sebenarnya, bahwa satu, LPK itu lembaga kursus, ya, jadi dia nggak bisa memberangkatkan karena izin dia itu adalah menyelenggarakan kursus. Itu sama dengan lembaga kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, kursus apa-apa yang ada lembaga-lembaga kursus itu sama posisinya. Jadi menurut undang-undang hanya 3 model pemberangkatan ke luar negeri itu. Satu itu lewat G2G namanya, government to government, jadi antar pemerintah. Nah, khusus untuk Jepang dan Korea itu mekanismenya adalah G2G, antar pemerintah. Jadi hanya pemerintah yang boleh atau bisa memberangkatkan. Dan sebenarnya biayanya juga tidak sampai begitu. Jadi kalau ada oknum Disnaker yang menyatakan, memberitahukan kayak tadi seperti Bu Wati diberitahu bahwa ini uang biaya ke sana sampai 50-60 juta, maka memang sejak awal jelas terlihat bahwa itu memang dia mau menipu sejak awal. Karena apa? Kalau kita baca di situs resmi, biaya pemberangkatan ke Jepang dan Korea itu hampir 5-6 juta saja. Jadi antara itu 5-6 juta itu biaya yang resminya. Dan kita bisa mendaftarkan diri secara online dari rumah di situsnya. Nanti alamat situsnya bisa Anda baca di sini ya, di bawah ini. Jadi kemudian yang berikutnya yang perlu dicatat oleh kita, bahwa pegawai Disnaker itu tidak boleh memposisikan diri sebagai calon. Dia hanya berposisi sebagai orang yang memberikan informasi dan memfasilitasi dokumen-dokumen, serta yang ketiga melakukan perlindungan sebenarnya. Jadi ini persis akhirnya seperti pepatah pagar makan tanaman itu. Dia yang harusnya menjaga tapi dia ikut memakan. Dia harusnya jadi wasit tapi ikut bermain. Ini menjadi problem kita. Nah, kemudian yang pelajaran lain yang menjadi catatan kita, Bapak Ibu sekalian, dari cerita teman-teman tadi, bahwa
kadang-kadang teman dekat, informasi dari teman dekat itu pada banyak kasus yang kami tangani, keluarga, teman dekat yang awalnya sebenarnya mungkin nggak niat menjerumuskan kita, tetapi karena ketidaktahuan dia juga akhirnya itu berdampak pada kita juga. Dia memberitahukan kita karena sudah percaya sama dia tidak menyaring, tidak melakukan tabayun, tidak melakukan proses cross check apakah informasi yang diberikan itu valid, sahih atau tidak, karena kita sudah kedung percaya sama dia. Jadi mungkin itu saja diskusi kita. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian penonton bisa mengambil pelajaran dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kesediaan bapak ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Salam pocol.